Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nasu ibadallah, ketahuilah ikhwani fid din, di sana ada sifat yang dimana sifat tersebut telah hilang dari kebanyakan kaum muslimin, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, yang dimana sifat tersebut adalah sifat yang sangat agung, yang dimana tatkala seseorang memiliki sifat tersebut maka dia akan tercegah, terhalangi dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dan perbuatan-perbuatan yang keji, serta sifat tersebut akan menjadi pendorong untuk seseorang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah, sifat yang kita maksudkan tersebut adalah al-haya, yaitu rasa malu. Para ulama kita mengatakan bahwasanya al-haya, rasa malu yang ada pada seseorang terbagi menjadi dua bagian. Terkadang sifat tersebut adalah sifat bawaan, yang dimana Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada orang tersebut sifat al-haya. Kemudian yang kedua, terkadang sifat tersebut adalah sifat yang iktisabi, sifat yang dapat diperoleh, dapat didapatkan dengan cara seseorang belajar, dengan cara seseorang mengilmui, mengetahui keutamaan sifat tersebut. Oleh karena itu ikhwani fiddin, pada khutbah kali ini kita akan menyebutkan keutamaan dan dampak buruk tatkala seseorang tidak memiliki rasa malu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan keimanan memiliki 70 ataukah kurang lebih 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan cabang keimanan yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan cabang keimanan yang paling terendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Lalu beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu dia adalah bagian dari keimanan. Juga di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam melewati seorang lelaki yang dimana dia sedang menasihati, dia sedang mengkritik saudaranya yang memiliki rasa malu, sehingga terkadang dia merelakan haknya karena rasa malu yang dia miliki. Maka orang ini menasihati saudaranya,
menegur saudaranya dan mengkritik saudaranya karena dia sangat ataukah memiliki rasa malu yang sangat besar, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang ini yang menegur saudaranya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia memiliki sifat tersebut, karena sesungguhnya al-haya, rasa malu, bagian dari keimanan. Sebagaimana ikhwani fiddin, seseorang yang memiliki keimanan yang kuat maka akan mencegah, menghalangi dia dari melakukan kemungkaran, menghalangi dia dari melakukan fahisyah, dari melakukan kemaksiatan. Demikian pula al-haya, rasa malu yang ada pada seseorang, maka sifat ini dapat mencegah, menghalangi seseorang dari melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang buruk. Juga sifat tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat ini ikhwani fiddin, rasa malu yang syar'i, rasa malu yang benar, yaitu yang membuat seseorang melakukan ketaatan, terdorong, termotivasi melakukan ketaatan, juga membuat seseorang malu di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini adalah sifat baik yang tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sungguh sifat malu, rasa malu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ketahuilah bahwasanya rasa malu dan sifat ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu yang syar'i. Oleh karena itu di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Al-Ashaj Abdul Qais, beliau mengatakan, inna fika khaslatain, inna fika khuluqain. Sungguh pada dirimu terdapat dua sifat, terdapat dua akhlak, yuhibbuhumallah, yang dimana Allah Azza wa Jalla senang dan mencintai sifat tersebut. Maka tatkala Al-Ashaj Abdul Qais berkata, ma huma ya Rasulullah, apakah kedua sifat tersebut? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, al-hilmu wal haya, yaitu sifat tenang, tidak tergesa-gesa, juga al-haya, rasa malu. Sehingga sifat ini ikhwani fiddin adalah sifat yang mulia karena Allah Azza wa Jalla mencintainya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang sangat pemalu, sebagaimana di dalam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Abu Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'in minal 'adhra'i fi khidriha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu, melebihi gadis-gadis yang dikurung di dalam kamarnya. Lalu kata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, tanda yang menunjukkan besarnya rasa malu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza ra'a syai'an yakrahu, kalau Nabi alaihi salatu wasallam melihat sesuatu yang beliau benci, sesuatu yang beliau tidak senangi, maka kata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, arafnahu fi wajhihi, kami mengetahui hal tersebut dari raut wajahnya. Para ulama kita mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau membenci sesuatu, tidak menyenangi sesuatu, beliau tidak berbicara karena rasa malunya, namun hal tersebut nampak pada raut wajahnya. Perubahan
pada wajah beliau alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, ataukah kurang rasa malunya, ataukah bahkan sama sekali tidak memiliki rasa malu, maka bisa jadi dia melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, mengambil harta orang lain, juga menceritakan dan terjatuh pada kehormatan orang lain disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya rasa malu. Oleh karena itu dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Di antara ucapan kenabian terdahulu adalah mereka mengatakan, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah seenakmu, berbuatlah semaumu. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat padanya keutamaan sifat al-haya, yang dimana sifat tersebut adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Juga sifat tersebut ikhwani fiddin, sifat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fasna' ma syi'ta," berbuatlah sesukamu. Para ulama kita mengatakan hadis tersebut adalah perintah, namun maksudnya adalah pengkhabaran. Maksudnya adalah ikhbar, pengkhabaran bahwasanya siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia senangi, apa saja yang diperturutkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia melakukan keharaman, melakukan kemaksiatan, melakukan mukhalafah, melakukan kebid'ahan, kezaliman, pencurian, perzinahan dan yang lain-lainnya disebabkan tidak adanya rasa malu ataukah kurangnya rasa malu. Sehingga ikhwani fiddin, ini adalah dampak yang sangat besar kalau seseorang tidak memiliki rasa malu ataukah kurang rasa malunya. Dan yang dimaksudkan di sini ikhwani fiddin adalah rasa malu yang syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita agar kita bisa memiliki sifat ini, sifat yang mulia ini. As'alullah azza wa jalla ats-tsabat walhamdulillahi rabbil alamin. Allah